guru katanya gitu ya. Akhirnya lebih aman lah ya. Aku terjun ke dunia pendidikan pada akhirnya. Tapi seiring berjalannya waktu 2017-18 tuh aku juga ketemu sama kegiatan lain yang dia berhubungan sama bahasa Inggris. Apa tuh? Di situ. Kegiatan lainnya di luar pendidikan kan? Iya, tapi tetap sama bahasa Inggris gitu. Nggak hilang. Itu apa sih namanya? Ngisi Pro 2 kelas di RRI. Di radio di RRI, oke. Sama jadi pemandu wisata. Wih. Kalau yang di RRI itu kan meskipun tidak di dunia pendidikan tapi edukasi tetap ya masih. Edukasi tetap. Bahasa Inggris. Kemudian aku masih bisa speaking kayak sama gitu. Mbak Farida itu ya? Iya, betul. Masih sampai sekarang. Masih ya itu? Masih. Yang satunya apa tadi? Pemandu wisata. Ini yang menarik. Roy, kenceng banget. Pemandu wisata ini dari guru ke pemandu wisata. Jauh banget ya. Sama-sama mendukung modernisasi kamu, Di. Enggak lah. Ya, jangan ke situ. Ya? Gimana tuh kamu masuk ke pemandu wisata, Di? Ceritanya, Di. Aku nggak tahu loh itu, serius. Itu sih sebelum aku lulus 2016. Sebelum lulus kuliah? Iya. Ada dosenku nawarin. Dulu tuh pemerintah kayak ngadain ini loh. Mencetak 1000 wirausahawan muda. Iya. Ya dulu ada dicetak program. pakai printer. Ada program ya. itu. Program pemerintah itu dia bekerja sama dengan STKIP. Jadi ngadain banyak pelatihan kayak BLK gitulah, iya. Okay. Yang dia bisa ternak lele, roti dan kue, make up gitu. Dan salah satunya pemandu wisata. Aku tuh nggak minat gitu ya. Aku nggak minat ikut semuanya gitu. Tapi tiba-tiba ada dosenku bilang, kamu harus ikut, ini salah satu yang dilihat tuh kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Aku tuh ikut karena nggak enak, karena sering sama dihubungi, itu, iya. Nggak enak nih, ya udah ikut aja gitu. Ikutlah trainingnya. Di tour guide itu langsung kamu ikutnya? Belum. Training secara umum, teori gitu lah. Okay. Ngundangnya pematerinya dari Jawa Timur. Kayak dari Disparbud Jawa Timur gitu. Pas di teori itu kok menarik ya kayaknya gitu. Dengar ceritanya mereka kok menarik ya gitu. Hanya sebatas itu dulu gitu. Terus di situ aku ketemu sama teman-teman dari Dinas Pariwisata yang kemudian akhirnya kami jadi berteman gitu. Nah, setelah proses pelatihan itu aku dipanggil, kamu mau nggak nge-MC? Ini ada kunjungan loh gitu. Waktu itu kan banyak kapal pesiar datang ke Sumeneb tuh. Iya tak? Iya banyak gitu. Aku nggak tahu loh itu. Kapal pesiar kan itu. Pergaulanku bukan crazy rich. Jadi ada kunjungan kapal pesiar, nggak langsung turun jadi guide waktu itu, nge-MC dulu gitu. Pakai bahasa Inggris? Iya, nge-MC pakai bahasa Inggris. Yang datang bule dong, Di. Kenapa? Yang datang orang-orang asing gitu dong. Iya, dong. benar. Dari Spanyol apa gitu. Iya, Iya, benar. Mereka itu kan bukan dari satu negara, tapi dari beberapa negara yang dia satu tour gitu loh. Jadi satu agen di tour kayak tour umroh gitu. Iya, betul. Yang mereka ke Indonesia bukan hanya ke Sumeneb, tapi ke Pulau Komodo gitu, tapi naik kapal. Terus ada mampirnya di Sumeneb. Iya. Habis nge-MC naik level nih jadi asisten guide. Asistennya tour guide. Jadi asistennya tuh aku udah ikut terjun ke lapangan tapi jadi asisten. Tapi di situ aku udah lihat tuh, oh kerjanya begini, oh harus begini gitu. Dan aku udah mulai tertarik gitu, karena menyenangkan. Sampai lama-lama beneran kepilih jadi besok main guide ya. Wis, gitu. Naik level lagi nih. Iya, jadi nge-guide beneran. Gitu. Gede bayarannya, Di? Itu rahasia perusahaan. Biasanya gede kalau begitu. Boleh lah tawar-tawarin aku. Aku bisa bahasa Rusia bisa. Pertama itu apa yang bikin aku suka karena aku beneran berkomunikasi sama native-nya gitu. Kayak aku ngelihat kemampuan speakingku gimana ya ke mereka. Karena setiap habis nge-guide itu ada ini Gil. Ada form yang harus diisi terkait aku, performance, speaking, kesopanan, dan apa lagi ya waktu itu, attitude, gitu. Itu dinilai sama mereka. Yang penilaian itu berguna untuk kunjungan berikutnya. Apakah aku bisa dipakai lagi atau enggak? Bisa disewa lagi gitu. Iya. Asik tuh nih kerjaan gitu nih ke kamu nih. Asik sih ke aku. Ketemu turis-turis gitu.
habla Espanyol. Enggak sih, mereka dari negara manapun pakai bahasa Inggris ke sini. Kadang lebih jago kamu? Ya enggak lah, Gil. Tapi memang ada beberapa orang yang bahasa Inggris itu di sana bukan jadi bahasa utama. Iya kan? Jadi posisinya sama kayak aku, mereka juga belajar bahasa Inggris. Tapi ada beberapa yang memang blas nggak bisa bahasa Inggris. Gimana Contohnya itu? waktu itu dari India sama dari Jepang. Cina apa ya? Aku lupa. Itu kan juga susah ya mereka ngomong bahasa Inggris. India, ya salah satunya India, terus satunya ini aku lupa, Jepang atau Cina gitu. Dia nggak bisa secara fasih ngomong, hanya kayak sekedar thank you, excuse me gitu-gitu. Itu berhubungan sama yang kayak gitu gimana caranya Dik kamu Dik? Yang nggak bisa bahasa Inggris itu? Yang nggak bisa bahasa Inggris maksudnya teman-temanku yang lain? Enggak, yang turis yang nggak bisa bahasa Inggris. Ada mereka. Jadi selain aku guide-nya, mereka ada guide dari kapal pesiarnya gitu. Oh, yang pakai bahasa native-nya. Iya, yang mereka bisa bahasa native-nya. Oh, ada dari Spanyol, ada nih dari Spanyol gitu. Aku pikir kamu langsung berhadapan dengan mereka. Enggak lah. Kayak gitu-gitu. Tapi tuh kadang nervous ya Gil ya. Kadang nervous ya. Ngomong sama native-nya kan kadang nervous. Aku sampai kadang kehilangan atau lupa sama beberapa kosakata yang itu sepele. Kayak aku tiba-tiba blank, duh apa sudah gitu. Berhadapan sama native bahasa Inggris nih, yang ngomong bahasa Inggris. Karena kamu merasa inferior kali, Di. Inferior. Iya. Ya, jadi aku lupa kayak aku mau menyebut anak sapi gitu. Aku lagi ngomongin kerapan sapi ya. The son. Bull race gitu. Oh, bukan ya? Iya, Bukan langsung bull race kita. Anak sapi, anak kan son. Oh, enggak. Gil, please. Jangan bilang kamu akan juga bilang no what ya gitu. Kadang begitu. Enggak, anak sapi tuh calf kan. Jadi aku, duh apa sudah? Terus aku bilang, waktu itu karena aku udah blank, aku bilang the baby of cow, aku bilang. Sama kan kayak aku. Terus mereka akhirnya memperbaiki, the baby of cow? Ah, you mean calf gitu. Oh iya, sorry gitu aku. Tapi enaknya tuh memandu orang-orang dari luar itu mereka welcome. Yang pertama welcome banget. Mereka welcome banget. Yang kedua, mereka nggak pernah mempermasalahkan bahasa Inggris kita. Misal kita ada kesalahan, ya it's okay selama saya ngerti nggak apa-apa gitu. Jalan aja terus. Terus yang ketiga, mereka pendengar yang baik. Nah, bagaimana tuh pendengar? Ya pendengar yang baik ketika aku ngomong ya mereka benar dengerin gitu ya, nggak yang lihat-lihat sendiri gitu. Baru ketika aku bilang any question, mereka tanya satu-satu. Ada rasa interest gitu lah. Gitu ya. Beda banget sama misalkan bawa tamu lokal yang kita ngomong udah foto-foto sendiri itu di situ. Iya benar. Bu, sini belum selesai ngomong. Silakan foto-foto dulu. Terus mereka juga sangat appreciate sama kerja kita gitu. Dan satu lagi ya, karena aku insecure nih dalam urusan fisik, kan aku pendek ya. Enggak lah. Mereka tuh nggak pernah ini loh kayak mempermasalahkan kok guide-nya pendek sih, enggak gitu. Jadi apa yang mereka komentari di akhir itu bahasa ngomongnya udah enak gitu, kamu baik, sangat membantu dan penjelasanmu clear gitu. Nggak ada yang sampai bawa-bawa fisik gitu. Memang ada yang bawa? Itu di waktu pelatihan. Jadi waktu pelatihan tuh ada salah satu pematerinya bilang dia tuh menyampaikan gimana cara jadi guide yang baik, yang harus sopan gitu, on time, dan salah satunya guide-nya harus ini ya, guide tuh harus sehat secara fisik gitu. Dan dia harus tinggi gitu. Aku langsung kayak, aku pendek berarti nggak bisa ya jadi guide. Nah, hubungannya apa sama tinggi badan itu loh, heran. Tahu, gila, aku nggak tahu. Tapi so far aku nggak ada problem sama urusan fisik. Iya kan, yang penting komunikasi kita. Sama aku terjun ke lapangan untuk memandu mereka. Dari mana aja nih biasanya nih? Paling sering tuh Amerika, terus ada Meksiko, ada Australia, ada Jerman juga lumayan sering. Rusia, aku lupa pernah nggak ya? India tuh ya. Jepang, nah ya itu tadi Jepang atau Cina aku lupa. Afrika ada. Wih, ada nih. Ada. Kalau aku bercanda aja nyebutnya. Ada dari Afrika. Dia itu marah-marah ke aku. Kenapa? Iya bener. Karena kan culture-nya kita beda sama. Waktu itu ada polisi nih lagi.
polisi itu moto-moto dia gitu. Kan kita biasa banget ya moto orang sembarangan. Di sana nggak biasa. Tuh, loh, kamu nggak kenal sopan, aku, gitu ya? kamu nggak kenal aku, ngapain kamu foto aku gitu. Ya mereka marah-marah sama aku. Dia sendiri yang kalau di bahasa Indonesia gini, kenapa sih polisi itu dia foto-foto aku, apa urusannya gitu. Dia marah-marah gitu. Yang aku hanya bilang, oke, I'm sorry gitu. Ya karena memang aku udah nggak bisa, ya karena orang-orang di sini emang gitu. Begitu. Tapi biasanya minta foto bareng gitu kan. Tapi biasanya dari kejadian itu sebelum turun dari bis aku menyampaikan, nanti pasti akan ada orang yang say hello sama kalian atau tiba-tiba narik minta foto. Jadi kalau ngerasa annoyed, kalau ngerasa risih, bilang aja sama aku gitu. Kamu kasih disclaimer duluan ya. Ada yang bilang, oh iya udah tahu kok. Ada yang beneran gitu. Intinya ini mau minta foto, aku nggak mau gitu. Ada yang beneran minta bantuan ke aku. Karena biasanya merasa privasinya terganggu gitu. Iya bener loh, gila. Tapi aku pernah loh minta foto sama turis dulu di Monas, malu aku sekarang kalau lihat. Dan guide tuh nggak boleh minta foto pada saat bekerja. Kalau aku kan dulu suka banget foto-foto ya. Nah sejak kejadian itu aku beneran HP off, ada di tas selama kunjungan. Nggak boleh foto-foto apa nggak boleh minta foto? Nggak boleh foto bareng sama ininya. Biarkan mereka enjoy tour, biarkan mereka melihat situasi di sekitar gitu. Masalah mereka yang mau minta foto itu bonus gitu. Biasanya kemana Di kalau di sini? Aku tuh spesialisasi city tour. Di tour kota gitu, kayak ke museum, kemudian Asta Tinggi, ke Pendol Poco. Masjid Jami, enggak lah. Pendol Poco, ngapain? Itu destinasi wisata juga. Enggak. Kalau ke pulau-pulau kayak Gili Genting itu biasanya yang dia backpackeran atau enggak dia solo traveling. Atau ada guide lain yang di situ? Ada, spesialisasi. Jadi kayak di Sumeneb itu ada spesialisasinya ya? Di wilayah tertentu beda? Ada bahasa Arab juga kok. Waktu itu ada tamu dari mana ya? Pokoknya dia Arab gitu. Dia tamunya bupati. Dan yang nge-handle tuh temenku. Dan aku tanya, gimana, sama nggak sih dengan di bahasa Inggris? Ya sama, beda logat. Jadi aku kayak apa gitu. Beda logat antara bahasa Arab yang dia pelajari dengan bahasa Arabnya si tamu itu. Ya kan beda kan nama native. Kayak bilang, aku taunya kalau bilang iya naam ya, naam. Nah dia tuh bilangnya apa gitu. Ya kan bahasa Inggris nggak gitu kan ya? Iya sama, makanya orang Amerika, California sama sini kan kadang beda gitu. Bahasa Inggrisnya, logatnya gitu. So far, wes jadi YouTuber yang gitu aku. Budak menakan. Iya, harus ngomong. Tak kuat lah. Amin. Tapi ya Gil, selama kunjungan tuh hal yang paling nggak bisa aku kontrol, bukan nggak bisa aku kontrol, gimana ya gitu ke aku tuh adalah pertanyaan-pertanyaan mereka itu. Apa pertanyaan-pertanyaan mereka setelah melihat Sumeneb nih? Kalau pertanyaan mereka selama tur ya, oh ini dibangun tahun segini ya, dulu siapa rajanya? Ya I know, aku tahu gimana cara jawabnya. Tapi ketika sudah berhubungan dengan masyarakat sekitar, itu aku jadi susah jawabnya. Aduh gimana? Apa tuh biasanya pertanyaan itu? Waktu itu kita di jalan ya, di dalam bis. Tiba-tiba ada bapak naik sepeda motor sama anaknya. Anaknya kecil kayak Re gitu loh. Ya, oke. Si bapak pakai helm, si anak nggak pakai helm. Terus kaget mereka, loh kok orang sini nggak safety banget ya? Anaknya nggak dipakein helm gitu-gitu. Terus ya aku kalau kayak gitu tuh nggak bisa jawabnya. Artinya aku harus kayak gimana ya gitu, susah ngejawabnya. Terus ya perbedaan culture gitu ya. Sampah gitu. Waktu orang itu buang sampah sembarangan. Di museum tuh sebelum ada kunjungan, jam sebelum ada kunjungan, itu ada tamu lokal. Dan mereka tuh buang sampah sembarangan gitu loh. Ya terus bilang, kok orang sini nggak sadar tamu sampah yang ya? interlokal ini? Iya, yang dari luar maksudnya. Ketika masuk udah, ini sampah dari mereka tadi gitu. Kok mereka nggak aware sama sampah ya gitu. Kamu gimana ngejelasinnya tuh dia? Ya aku bilang, karena kadang akses tempat sampah tuh jauh. Ngeles. Iya. Tapi nanti ada kok tukang sapunya gitu yang ketika ada kunjungan selesai mereka langsung gini, oh gitu. Kamu nggak bilang, emang kita jorok gitu-gitu. Iya. Susah
loh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang udah jadi kebiasaan kita ya. Terus mereka juga mempertanyakan kehidupan di sini. Iya, terus juga kenapa ya orang-orang di sini itu suka minta foto padahal kan nggak kenal. Dan juga yang lucu adalah Indina, aku pernah dengar nih katanya orang sini itu sarapan itu kalau dia makan nasi ya gitu. Ya dia ketawa, kok bisa ya pagi siang malam, karena mereka kan pemilih ya urusan makanan. Mereka disediakan makanan aja tanya, ini mengandung MSG nggak? Ya lemak nggak atau ada sugarnya nggak gitu, dia tanya. Iya ada sugar, oh no thanks gitu. Dia langsung kayak, oh ini ada tepung ya, kayak gitu. Mereka dikasih pentol gimana ya? Enggak, oh dia dari tepung ya, oh enggak terima kasih gitu. Ini digoreng atau dibakar gitu tanya. Kalau digoreng nggak mau. Oh enggak gitu. Nggak mau banyak berminyak. Disediakan korket mbak biasanya. Korket jadi, yang mereka mau gimana? Ya, kalau nggak digoreng? Lo ya ada yang mau, ada yang enggak gitu maksudnya. Jadi cuisine yang kami sediakan atau makanan yang kami sediakan tuh yang lokal, kayak misalkan klepon gitu, terus korket, terus ada rengginang juga, minumannya juga ada poka gitu. Mereka suka tuh biasanya? Suka, rata-rata poka makanan lokal itu gitu. Suka. Tapi memang nggak semua pemilih sih. Tapi kalau udah ada yang kadung, picky banget gitu iya, ya. Tapi kalau udah kadung ada yang pemilih, dia beneran yang nggak mau makan semuanya gitu. Itu kan. Gimana terus makanan mereka? Ya udah, yang penting kami nyediakan, mereka udah bayar, selesai. Nggak makan terus? Nggak makan pada akhirnya. Picky banget. Jadi ya. Kayak ngelihat dulu, oh ini digoreng ya, oh ini mengandung tepung, oh ini sugarnya banyak, gitu. Nggak mau. Ribet amat sih. Berarti punya pergaulan internasional loh Andi. Kan hanya sesaat ya Gil, nggak sampai yang... Nggak ada yang sampai tukeran kontak atau email gitu-gitu? Terus berkomunikasi? Ada, tapi nggak intens jadi komunikasinya. Hubungan impor-ekspor gitu kali kamu? Nggak sampai Gil. Ada dia dari... Iya. Dia dokter, bukan dokter, kayak konseling gitu loh, dia psikologis gitu dari Switzerland. Karena dia tertarik gitu. Jadi beberapa waktu lalu dia sering tanya, apa nih perkembangan Sumenep gitu-gitu. Setelah lama ini ya kesini terus lama kemudian dan nanya lagi ke kamu. Tapi nggak intens gitu loh, hanya sesekali email. Nanya di mana itu email? Via email. Gak ada yang WA-an gitu kamu nih? Gak ada gitu. Hey what's up bro? WhatsApp tuh ini sih, aku pernah dapet tamu, dia film director dari Prancis. Terus WhatsAppan sama kamu, Ndi? Iya, karena kan selama 2 hari ya kalau nggak salah. Tapi ada prepare-nya seminggu sebelumnya. Jadi kami kayak informasi dari WhatsApp dulu gitu. Dia film director dari Prancis. Ini loh, ngeliput kehidupan nelayan di Batang-Batang. Aku nggak tahu siapa yang nentuin Batang-Batang, cuma dari dinas udah ngajarahin ke situ. Bawa aja ke Batang-Batang. Terus kamu nemenin dia? Kampung Pasir. Oh ya. Iya, berarti ada yang memang punya apa ya hubungan pertemanan kemudian sama kamu? Iya, tapi hubungan pertemanannya nggak yang sampai close lama banget dan gitu ya. Hanya formal nanya perkembangan Sumenep. Kamu nggak berusaha mendekati mereka, menjalin hubungan buat pertemanan? apa? Ya kali di peluang-peluang internasional. Oh enggak, aku cari yang lokal aja deh. Aku nggak mengarah ke situ loh, Di. Oh iya, ya ampun. Ya kali kan ada tawaran kerjaan dari luar. Oh nggak ada sih, nggak ada yang tawaran gitu. Oh pernah kayak tawaran kuliah gitu kayak. Ah iya itu kan lumayan Di. Ya tapi tetap aja kayak mereka hanya menginfokan, nggak yang mau bayarin aku gitu. Kayak kamu tahu Vicky Naki nggak? Tahu. Itu kan banyak banget temennya tuh, teman-teman internasionalnya tuh. Pikir kamu kayak gitu nih, terus kamu zoom-zooman sama mereka, hello my friend, gitu-gitu. Enggak lagi. Nggak, bayanganku gitu tadi. Enggak. Senang tapi kamu di kerjaan itu tuh. Seneng. Duitnya menyenangkan gitu kan, prosesnya juga iya. Ya dua-duanya lah. Tapi sejak pandemi jadi sepi Gil. Iya. Jadi nggak ada kunjungan berkurang kan pasti sekali. ya. Bukan berkurang, bahkan nggak ada. Hah? Nggak ada sama sekali. Anu ya, internasional ya, bukan yang lokal. Loh kamu yang lokal juga iya. Lokal itu iya, tapi lebih sering dikasih ke temanku yang lain yang dia nggak punya spesialisasi di bahasa Inggris, tapi dia hanya bisanya bahasa Indonesia. Jadi biasanya dikasih ke teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris kalau lokal. Berarti kan kamu ketika menghadapi turis itu
juga belajar sejarah kan ya, juga belajar apa namanya kebudayaan gitu, gitu-gitu. Aku tuh sebelum udah ada jadwal ya, intinya kamu nge-guide ya tanggal sekian. Riset tuh kamu nih. Kenapa? Riset tuh tentang itu. Ya bukan risetnya, tapi aku lebih ke mind mapping gitu. Apa ya yang bakal aku sampaikan gitu. Oke, nanti karena kalau nggak punya bahan di bis tuh terasa lama gitu. Boring gitu ya. Jadi aku harus kayak bikin mind mapping dulu. Oh, aku ngomongin Sumenep secara umum dulu deh. Atau letak Sumenep di Indonesia tuh di mana gitu. Mulai deh ngomong masyarakat di Sumenep itu apa saja pekerjaannya, terus ada berapa pulau atau tinggalnya di daerah mana aja gitu, kesibukannya apa aja gitu. Jadi nggak langsung yang ngomong, oke, kita akan pergi ke museum. Kita akan pergi ke museum, nggak langsung gitu. Jadi kayak ada intronya dulu ya, penjelasan awal. Itu kan juga termasuk edukasi kan, mengedukasi turis untuk paham destinasi wisata di sini. Di sini tuh berarti masuknya wisata sejarah ya, kayak wisata sejarah, historical sites gitu. Iya, historical sites. Nggak yang bersenang-senang di pantai gitu, ada? Kalau bersenang-senang di pantai biasanya pas mau pulang. Kapal mereka kan nggak nyender beneran ke pelabuhan kan, nggak bisa. Kapal mereka kan besar. Berenang berarti mereka dari tengah laut. Mereka naik boat kecil dari kapal di tengah itu, dari kapal pesiarnya ke pelabuhan tuh naik boat lagi. Nah setelah dari Sumenep tuh ada waktu, masih ada jeda waktu, bisa tuh mereka masih ke Gili Itu kamu nggak nemenin? Enggak, karena di sana sudah ada ini sendiri ya. Oke. Di terakhir Ndi. Kita udah ngomongin kamu di pendidikan, di sekolah, terus di apa namanya tourism, yang kayaknya nggak nyambung tapi bisa disambung-sambungin aja lah di edukasi itu. Apa ini kamu ada rencana lain ke depan atau ada harapan apa gitu ke depan? Kalau rencana belum ada sih. Kalau harapan menikah. Kok bisa ke situ sih arahnya? Duh, itu slow down. Kamu kan udah ngurusin anak-anak orang, Di. Gimana anak sendiri. Ya? Nikah tuh gak gampang loh, Gil. Aduh, mencarinya juga susah ya. Aku tuh nyadar masuk ke gerbang pernikahan itu berarti kita udah siap dengan segala problem yang lebih kompleks daripada hidup sendiri. Ya kan problemnya jadi dua orang. Iya, belum lagi misalkan kita nggak sejalan atau dia nggak bisa diajak komunikasi gitu. Jadi untuk urusan pernikahan kayaknya aku belum dulu ya. Udah deh ntar aja deh. Chill gitu, aja dulu lah. Lihat situasi ya, kalau ada oke, kita lalui proses gitu. Apa nih? Ada harapan apa? Aku harapannya ya pandemi sih, semoga cepat kelar. Berlalu gitu. Sehingga ada job lagi. Supaya banyak kegiatanku yang udah tertunda selama pandemi tuh jalan lagi gitu. Doku mengalir lagi. Realistis ya, Bung ya. Kebutuhan tetap mengalir kan? Iya gitu. Dan kemudian ini lagi sih, harapanku tuh semoga ke depan apapun kesibukanku, aku tetap ada waktu untuk baca dan ya itu gitu, kegiatanku yang sekarang yang berhubungan dengan buku tetap berjalan. Karena itu sempat jadi ketakutan, Gil. Kehilangan waktu membaca gitu. Gimana ya nanti kalau misalkan aku menikah, tiba-tiba aku jadi nggak bisa baca buku lagi. Itu yang aku alami tuh. Iya. Iya benar. Kalau udah ada pasangan, males pegang buku. Lebih enak pegang pasangan tuh. Spoiler aja dulu nih. Iya. Sekarang aja kayak aku udah sibuk ya. Pandemi kan sekolah jadi online. Nah, itu jadi kerjanya lebih banyak karena harus bikin konten pembelajaran gitu. Itu aku udah capek untuk baca buku. Udah lelah gitu ya. Jadi sempat ada ketakutan gimana ya nanti kalau misalkan aku menikah atau ada kegiatan yang dia sibuk sekali, aku jadi kehilangan waktu untuk membaca. Karena sampai kapanpun aku pengen tetap jadi pembaca gitu. Maksudnya pengen tetap melakukan kegiatanku sebagai orang yang membaca buku. Menikmati membaca buku. Oke, thank you banget, Di. Ya, sama-sama. Udah asik banget. Tetap ikuti.
aturan prokes. Udah selesai ya. Agar pandemi berlalu dan job kembali berjalan.